akhir-akhir ini kita tidak bisa bertemu muka secara langsung dalam rangka pembelajaran. Nah, untuk itu pada saat ini pembelajaran bisa kita lakukan secara daring atau dalam jaringan yang istilah kerennya ya online. Nah, maka untuk itu dalam pembelajaran biologi kali ini, nah kita juga akan mengadakannya secara online atau secara daring. Nah, untuk itu anak-anakku sekalian, nah siapkan peralatan tulis menulis. Nah, berikut akan diberikan penyajian materi yaitu berdasarkan PowerPoint. Nah, apa yang penting ya silahkan dicatat dan nanti kalau ada penugasan ya silahkan dikerjakan. Nah, ikuti arahan-arahan atau petunjuk-petunjuk yang akan disampaikan pada saat daring nanti. Silahkan mengikuti dengan baik. Selamat mengikuti dan tetap semangat. Para peserta didik yang berbahagia, para anak-anakku, siswa dan siswi SMA Negeri 1 Tenggarong, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang materi pembelajaran pada hari ini. Tolong dipersiapkan alat-alat tulisnya. Nah, untuk memupuk rasa kebangsaan kita sebelum memulai materi pembelajaran kita, mari kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Tentu siap-siap peserta didik supaya bisa berdiri. Baik, silakan berdiri.
Terima kasih atas kerjasamanya. Untuk itu, para peserta didik untuk bisa duduk kembali ke posisinya semula. Selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, agar apa yang kita lakukan pada hari ini diberikan berkah oleh Allah, oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, para peserta didik yang berbahagia, untuk kali ini kita akan bahas materi biologi kelas 12, yaitu bab 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu melalui kegiatan pembelajaran online dengan pendekatan saintifik menggunakan metode dan model pembelajaran discovery learning dan project based learning, sehingga peserta didik dapat menjelaskan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, serta menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, inilah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya mari kita ikuti persepsi berikut, yaitu perhatikan tayangan video proses perkecambahan biji dengan seksama. Demikian tayangan persepsi kita pada pembelajaran kali ini, yaitu tentang video perkecambahan biji. Baik, selanjutnya setelah kamu melihat tayangan video perkecambahan, selanjutnya jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Dipersiapkan alat tulisnya. Yang pertama, apakah proses kehidupan yang dialami oleh biji tersebut? Sekali lagi, apakah proses kehidupan yang dialami oleh biji tersebut? Yang kedua, jelaskan terjadinya proses yang kamu sebutkan pada soal nomor 1. Tulislah jawabanmu di selembar kertas, kemudian kirimkan ke alamat LMS kelasmu
bersama tugas-tugas yang lain, yaitu tentunya di foto atau di scan berupa PDF baru dikirim ke LMS kelasmu masing-masing. Baik, yang pertama tentang pendahuluan, yaitu pertumbuhan adalah proses pertambahan volume yang irreversible, artinya tidak bisa balik, dan merupakan perubahan pada makhluk hidup yang dapat diukur atau terukur. Sedangkan perkembangan adalah terspesialisasinya sel-sel menjadi struktur dan fungsi-fungsi tertentu. Itulah pengertian pertumbuhan dan perkembangan. B. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Tumbuhan bertambah tinggi itu dikarenakan ada dua hal. Yang pertama, pertambahan jumlah sel sebagai hasil pembelahan mitosis pada meristem atau titik tumbuh, baik titik tumbuh primer maupun titik tumbuh sekunder. Yang kedua, pertambahan komponen-komponen seluler dan adanya diferensiasi sel. Nah, itulah dua penyebab bertambah tingginya tumbuhan. Selanjutnya tentang perkecambahan. Jadi perkecambahan adalah munculnya plantula atau tanaman kecil dari dalam biji. Melalui yang pertama proses fisika. Adapun proses fisika yang terjadi yaitu ketika biji menyerap air disebut imbibisi, yaitu akibat dari potensial air rendah pada biji yang kering. Jadi air ketika diserap oleh biji, maka embrio yang ada di dalam biji ini akan mengalami proses namanya bangun dari tidur atau bangun dari dormansinya. Tahapnya embrio menyerap air, kemudian air membesar, nah inilah yang disebut embibisi. Kemudian embrio mensekresikan giberelin. Nah ini berdifusi, nah nanti akan menjadi asam-asam amino, giberelin, yang ada di dalam biji. Nah dengan adanya asam amino, maka akan terbentuk enzim pencernaan yang disintesis dari asam amino. Nah, dari aleuren bergerak ke endosperm. Jadi ke endosperm yang ada di dalam biji. Dan yang keempat, enzim menguraikan protein dan mati di endosperm. Tujuannya adalah sebagai sumber energi, yaitu berupa glukosa. Nah, nanti akan dijadikan sumber energi untuk proses pertumbuhan selanjutnya. Adapun macamnya untuk perkecambahan, diantaranya yang pertama adalah perkecambahan epigeal. Nah, ini gambarnya. Nah, poinnya perkecambahan epigeal adalah perkecambahan yang bijinya terangkat di atas permukaan tanah atau kotilnya ini berada di atas permukaan tanah. Itu disebut epigeal. Berasal dari kata epi, artinya atas, geal artinya bumi. Jadi di atas permukaan bumi. Apanya? Kotiledonnya, terangkat di atas permukaan bumi. Maka untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti video berikut ini.
Nah, demikian video tentang perkecambahan epigial. Baik, selanjutnya untuk tugas berikutnya, yaitu setelah kamu melihat tayangan gambar dan video tentang tipe perkecambahan epigial, buatlah definisi apa yang dimaksud dengan perkecambahan epigial itu. Kemudian kirimkan jawabanmu ke alamat LMS kelasmu masing-masing, yaitu dengan cara jawabanmu kalian scan atau kalian foto, kemudian kirim lewat LMS kelasmu masing-masing. Ya, masing-masing punya alamat LMS. Baik, selanjutnya tipe yang kedua yaitu perkecambahan hipogeal atau secara umum disebut perkecambahan di bawah tanah. Asal katanya hipo ini bawah, geal bumi. Artinya di bawah bumi atau di dalam bumi. Apanya? Yaitu kotiledonnya. Jadi kotiledonnya tetap di dalam tanah, tidak ikut terangkat ke atas permukaan tanah. Untuk lebih jelasnya, bisa kita ikuti video berikut ini. Nah, demikian video tentang tipe perkecambahan hipogeal. Selanjutnya, tugas berikutnya yaitu setelah kamu melihat tayangan gambar dan video tentang tipe perkecambahan hipogeal, buatlah definisi apa yang dimaksud dengan perkecambahan hipogeal itu. Ini salah, bukan epigeal tapi hipogeal. Kemudian kirimkan jawabanmu ke alamat LMS kelasmu masing-masing. Baik, selanjutnya tentang pertumbuhan. Ada dua macam pertumbuhan, yaitu ada pertumbuhan primer, ada pertumbuhan sekunder. Jadi pertumbuhan primer adalah pertumbuhan ke arah meninggi karena ada bagian-bagian titik tumbuh akar tanaman yang bertambah panjang dan bagian-bagian titik tumbuh batang juga bertambah panjang. Sehingga hasil pembelahan sel-sel pada jaringan meristem kalau kita lihat gambarnya secara mikroskopis seperti ini. Dan kalau dilihat akar secara mikroskopis gambarnya seperti ini. Nah, ini bagian-bagian. Adapun meristem ini sesuai dengan pengetahuanmu di kelas 11, kelas sebelumnya, bahwa adalah sel-sel yang selalu dalam keadaan membelah. Jadi letaknya ada di dasar, ada yang di apikal, mungkin nanti ada di prokambium.
Ini juga terdiri atas sel-sel meristem. Itulah pertumbuhan primer. Selanjutnya kita lihat tentang pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan ini adalah hasil aktivitas jaringan meristem sekunder berupa kambium dan kambium gabus. Dan untuk pertumbuhan sekunder ini hanya terjadi pada tanaman dikotil. Jadi tanaman monokotil tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Jadi kalau dilihat di bawah mikroskop, yaitu penampang melintang suatu pohon yang mengalami pertumbuhan sekunder. Nah, untuk pertumbuhan primer, baik tanaman dikotil maupun tanaman monokotil, ini semuanya terjadi. Nah, tapi untuk pertumbuhan sekunder, ini hanya terjadi pada tanaman dikotil. Kenapa hanya pada tanaman dikotil? Karena tanaman dikotil mempunyai kambium dan kambium gabus. Sedangkan tanaman monokotil tidak memiliki kambium dan kambium gabus. Nah, itu alasannya kenapa hanya tanaman dikotil yang mengalami pertumbuhan sekunder. Selanjutnya C, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pada umumnya faktor ini terbagi menjadi dua, yaitu faktor dalam dan faktor luar. Nah, faktor dalam terdiri atas gen dan hormon tumbuhan, yaitu auksin, sitokinin, giberelin, dan sebagainya. Sedangkan faktor luar terdiri atas makanan, air, suhu, kelembapan, dan cahaya matahari. Nah, itulah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Contoh pengaruh luar terhadap tumbuhan, yaitu makanan. Jadi nutrisi atau makanan yang diberikan kepada tumbuhan ini mempengaruhi tingkat pertumbuhan pada tumbuhan tersebut. Nah, ini digambarkan ada tanaman kontrol dengan larutan yang kandungan mineralnya lengkap. Sedangkan yang kedua, tanaman percobaan dengan larutan yang tidak mengandung kalium. Ternyata perbedaan pertumbuhannya sangat jauh. Nah, artinya ini fungsi kalium bagi pertumbuhan. Selanjutnya faktor cahaya. Cahaya juga mempengaruhi pertumbuhan. Sehingga tanaman dikelompokkan menjadi tanaman hari pendek, yaitu berbunga jika malamnya lebih panjang daripada siangnya, dan tumbuhan hari panjang, yaitu tanaman berbunga jika siangnya lebih panjang daripada malamnya. Jadi perbedaannya karena panjang siang dan panjang malamnya. Kalau panjang malam disebut tanaman hari pendek. Jadi tanaman hari panjang, nah ini perbedaan siang dan malamnya. Ini tingkat pertumbuhannya atau pembungaannya. Jadi menyebabkan perbedaan tingkat pembungaan. Di samping itu, cahaya juga mempengaruhi hormon tumbuh, yaitu hormon auksin. Jadi tumbuhan yang apabila disinari cahaya, maka auksinnya akan rusak, nah sehingga pertumbuhannya akan terganggu. Jadi auksinnya terurai sehingga pertumbuhannya menjadi lambat dibandingkan dengan tanaman yang tidak terkena cahaya. Pertumbuhannya lebih cepat. Nah, pertumbuhan cepat di dalam keadaan gelap disebut etiolasi. Etiolasi yaitu pertumbuhan cepat di dalam keadaan gelap. Nah, pengaruh faktor dalam terhadap pertumbuhan yaitu digambarkan di sini pengaruh auksin terhadap pembentukan akar pada tanaman stek. Jadi yang dikasih auksin, akarnya lebih cepat tumbuh. Ini percobaan Wen membuktikan bahwa auksin terakumulasi di sisi batang yang tidak kena cahaya. Jadi apabila dia kena cahaya,
Nah, maka auksin ini akan terurai. Nah, terurai. Ini dicontohkan auksin di ujung tanaman, kemudian dipotong, dikasih gelatin, dikasih agar-agar. Nah, auksin meresap pada potongan gelatin, kemudian ditaruh di potongan di ujung koleoptil. Nah, terdapat di sini auksin. Jadi auksin yang sudah diserap tadi dipindahkan ke sini sehingga tumbuh menjadi lebih cepat dibandingkan dan dari sebelah kanan. Nah, sebelah kanan lebih lambat, nah sehingga tanaman ini akan membengkok ke arah kanan. Karena pertumbuhan cepatnya ada di sebelah kiri, yaitu dengan adanya auksin ini. Nah, sehingga batang menjadi bengkok. Contoh yang lain yaitu pengaruh faktor luar yang lain, yaitu lapisan absisi. Yaitu pada daun yang tua, nah absisi ini nanti akan menjatuhkan pohon. Apa itu bagian pohon? Nah, terutama daun. Yaitu terlepasnya daun yang sudah tua itu karena ada hormon absisi atau asam absisat. Terus yang selanjutnya ini pengaruh hormon namanya IAA dan kinetin dalam pertumbuhan kultur jaringan. Nah ini ya, ini apabila IAA-nya tinggi, kinetinnya rendah, pertumbuhannya seperti ini, menumbuhkan akar saja. Nah, kemudian IAA-nya rendah, kinetinnya tinggi, maka akan sampai menumbuhkan tanaman. Sedangkan kalau dibuat proporsi sedang-sedang, maka dia tidak akan tumbuh seperti nomor 1 dan nomor 2. Yaitu hormon IAA namanya. Selanjutnya, efek giberelin terhadap pertumbuhan tanaman bisa dilihat dari perbandingan tinggi tanaman yang diberi giberelin. Nah, jadi ini 0,01 mg per mililiter. Ini 0,1, ini 1, ini 10. Jadi semakin banyak konsentrasi giberelin, maka pertumbuhannya semakin cepat. Nah, ini giberelin dengan konsentrasi yang tidak diketahui, maka pertumbuhannya juga tidak diketahui. Tapi ya lebih cepat daripada yang dikasih 0,01. Ini setara dengan 1 pertumbuhannya kalau kita lihat dari grafik. Selanjutnya ada beberapa jenis hormon tumbuhan dan pengaruhnya, yaitu dibuat tabel seperti ini. Nah, nanti kalian bisa lihat di video yang nanti dibagikan di LMS kelas masing-masing. Yaitu auksin misalnya, yaitu IAA namanya auksin. Ini mendorong pemanjangan batang. Pengaruhnya pertumbuhan akar dan buah, diferensiasi sel, dan percabangan serta fototropisme. Nah, itu tadi tanaman berhari panjang dan tanaman berhari pendek. Nah, tempatnya ditemukan yaitu di embrio biji, meristem batang, dan daun-daunan. Ini letak dari auksin. Hormon yang kedua sitokinin, misalnya zeatin, yaitu mempengaruhi pertumbuhan akar dan diferensiasi akar, mendorong pembelahan dan pertumbuhan sel dan perkecambahan. Tempat produksinya yaitu pada akar, kemudian diangkut ke organ-organ yang lain. Yang ketiga giberelin, misalnya GA3, mendorong perkecambahan biji dan tunas, pemanjangan batang, pertumbuhan daun, pembungaan, dan perkembangan buah. Produksinya yaitu di meristem batang, meristem akar, dan daun. Yang keempat, asam absisat, yaitu menghambat fungsinya atau pengaruhnya, menghambat pertumbuhan, menutupnya stomata selama kekurangan air, menunda pertumbuhan atau dormansi. Nah, dormansi ini dalam keadaan tidur. Ini asam absisat atau tadi
mempengaruhi proses absisi pada daun. Disintesis pada daun, batang, buah, dan biji. Kemudian gas etilen. Pengaruhnya itu mendorong pemasakan buah, menyebabkan batang tumbuh menjadi tebal. Itu gas etilen. Pemasakan buah. Atau istilah hari-hari kita sebut karbit. Tempat produksinya yaitu pada buah yang masak, di ruas batang, di daun yang muda. Nah, inilah jenis hormon pada tumbuhan dan pengaruhnya. Nah, untuk lebih lengkapnya ya silakan kalian bisa browsing di sumber-sumber yang lain untuk melengkapi pengetahuan kalian tentang hormon tumbuhan dan pengaruhnya. Di sini hanya disampaikan hanya 5. Baik, kesimpulan pada pertemuan kita hari ini, yaitu pertumbuhan adalah proses pertambahan volume yang irreversible, tidak dapat balik tapi bisa diukur. Sedangkan perkembangan adalah terspesialisasinya sel-sel menjadi struktur dan fungsi tertentu. Atau ada juga buku yang menyebutkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan atau kesempurnaan bentuk. Sedangkan perkecambahan adalah munculnya plantula, tanaman kecil dari dalam biji. Sedangkan tipe perkecambahan ada 2 macam, yaitu epigeal di atas permukaan tanah dan hipogeal di dalam permukaan tanah. Macam pertumbuhan pada tumbuhan terbagi menjadi 2, yaitu pertumbuhan primer menyebabkan tumbuh memanjang dan pertumbuhan sekunder menyebabkan tumbuh membesar. Pertumbuhan primer dialami oleh semua jenis tumbuhan, sedangkan pertumbuhan sekunder dialami oleh tanaman jenis atau kelas dikotil. Ada 2 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, yaitu faktor dalam, gen dan hormon, dan faktor luar, yaitu makanan, suhu, kelembapan, cahaya, dan air. Nah, itulah anak-anakku sekalian kesimpulan pertemuan kita pada hari ini. Adapun tugas selanjutnya, yaitu kalian cari dari berbagai sumber tentang uraian alasanmu bagaimana faktor-faktor berikut bisa mempengaruhi pertumbuhan. Yang pertama, makanan atau nutrisi. Yang kedua, suhu. Yang ketiga, kelembapan. Yang keempat, cahaya. Yang kelima, hormon. Yang keenam, gen. Nah, selanjutnya kirimkan jawabanmu ke alamat LMS kelasmu masing-masing bersama-sama dengan tugas-tugas terdahulu. Terima kasih anak-anakku yang sudah mengikuti pembelajaran secara daring. Nah, untuk itu silahkan apa yang sudah disampaikan dimasukkan di dalam ingatan. Nah, kemudian nanti dikeluarkan lagi ketika pada saat diuji. Dan beberapa tugas yang sudah diberikan, ya silahkan nanti disampaikan sesuai dengan arahan ketika pada saat proses pembelajaran. Terima kasih atas kerjasamanya, mudah-mudahan kalian jadi orang sukses semuanya.